Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Setiawati dengan NPM 22111000062, Prodi PGMI kelas I. Di sini saya akan menjelaskan video materi mengenai mengenal bakat dan keistimewaan pada anak untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik anak usia SD atau MI yang diampu oleh Ibu Septika Laili MPD. Mengenal bakat dan keistimewaan pada anak. Jadi, bakat merupakan suatu potensi yang dimiliki seseorang sejak bawaan dari lahir yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, menjahit, dan sebagainya. Berikut saya akan menampilkan contoh bakat pada anak dalam bidang menari. Seseorang yang berbakat memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif lebih pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Adanya bakat di dalam diri seorang anak membuat anak itu menguasai bidang tersebut dengan cepat. Sekarang ini masih banyak anak-anak yang belum mengetahui bakat apa yang mereka miliki. Padahal setiap anak dilahirkan dengan kehebatan bakat masing-masing. Banyak yang sukses di bidangnya karena mereka berbakat, tetapi ada aspek lain yang menentukan tersalurnya bakat tersebut. Aspek itu biasa disebut dengan minat. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian dari minat. Minat merupakan suatu aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang anak di area tertentu, di mana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Materi yang ketiga yaitu persamaan dan perbedaan bakat dan minat. Persamaan bakat dan minat sama-sama perlu belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi suatu yang nyata. Sedangkan perbedaan bakat dan minat, bakat yaitu natural atau bawaan lepas dari aspek suka atau tidak suka. Aspek berubah kinetik lebih dominan, tidak mudah, dan permanen, sedangkan minat dipengaruhi oleh lingkungan, hasil belajar atau pengalaman orientasi atau kesukaan semata, dan mudah berubah sesuai dengan tren. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu ada jenis-jenis bakat. Yang pertama yaitu bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap anak memiliki dan mampu melakukannya. Contohnya bernyanyi, menggambar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua anak memiliki. Contohnya seperti kemampuan bermain alat musik, berhitung, mekanik, kemampuan berbahasa, olahraga, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada materi mengenai bakat khusus yang lain. Yang pertama yaitu bakat verbal. Bakat verbal itu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Dan yang kedua ada bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bidang angka. Yang ketiga,
bakat skolastik, yaitu kombinasi kata-kata dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran menurutkan berpikir dalam pola-pola sebab akibat, sehingga menciptakan hipotesis. Kemudian yang keempat yaitu bakat abstrak, bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi membentuk pola rancangan diagram ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Kemudian yang kelima, bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip tata kerja mesin perkakas dan alat-alat lainnya. Kemudian yang keenam, bakat spasial, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Dan yang ketujuh, bakat kecepatan krelikal tentang tugas tulis-menulis. Kemudian yang terakhir yaitu bakat bahasa atau linguistik, bakat tentang penalaran analisis bahasa. Mungkin itu tadi ke-8 bakat khusus yang lain dan mungkin yang ada dimiliki pada anak-anak, karena pada dasarnya setiap anak-anak memiliki bakat dan keistimewaan yang berbeda dan itu dapat dikembangkan dan menjadi lebih baik lagi. Orang tua sangat berperan penting dalam mengetahui apa saja bakat atau keistimewaan yang dimiliki oleh anaknya, karena dengan cara itu orang tua bisa menggali atau mengasah potensi yang dimiliki anaknya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu macam-macam minat. Yang pertama ada minat yang diekspresikan atau expressed interest, artinya seorang anak dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Misalnya seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada minat yang diwujudkan atau manifest interest. Seorang anak dapat mengungkapkan minat bakat melalui kata-kata dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dalam kegiatan olahraga dan kegiatan pramuka. Kemudian yang ketiga yaitu minat yang diinventariskan atau inventoral interest, artinya seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dan menjawab terhadap suatu pertanyaan tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara mengenal bakat pada anak. Yang pertama, melatih potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang kedua, mengikuti tes bakat. Dan yang ketiga, memadukan antara potensi dan tes bakat, apakah berhubungan atau tidak. Dan untuk yang selanjutnya, materi yang terakhir ialah cara mengembangkan bakat pada anak. Yang pertama, adanya dukungan dari orang tua dan lingkungan, seperti fasilitas, biaya, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, melatih atau mengelola bakat agar lebih berkembang lagi. Dan yang terakhir ialah memahami hambatan dan mencari solusi. Sekian video mengenai materi mengenal bakat dan keistimewaan pada anak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. See you!